Halo guys, balik lagi bersama saya Admin Jordan dari iFixit. Nah, di video kali ini kita bakalan ngasih video service untuk Kak Evan Nugraha dari Sukabumi. Karena ada kiriman dari Kak Evan yaitu iPhone 13. Tuh, iPhone 13 yang setelah kita cek itu bagian LCD-nya itu pecah seperti ini guys. Nah, ini pecah di daerah bawah sini. Ini kita kurang tahu penyebabnya apa. Kalau dari lihat sih kayaknya habis jatuh. Dan di video kali ini kita akan memperbaiki, kita akan ngecek juga iPhone 13 ini kondisinya seperti mana. Karena waktu kita masuk itu kondisinya mati total kayak gini ya. So, langsung aja kita masuk ke dalam video servisnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe channel iFixit guys. Karena 1 juta subscriber kita bakalan giveaway iPhone 11. Kalau kalian pengen iPhone 11 lagi, jangan lupa untuk follow akun TikTok iFixit. Karena 1,5M kita bakalan kasih iPhone 11 ke follower kita. Sama juga kayak di YouTube. Kalau udah 1 juta subscriber, kita bakalan kasih giveaway iPhone 11-nya ke subscriber kita aja. So, subscribe sekarang dan follow sekarang. Linknya udah dari bio ya, kalau yang TikTok. Yaudah, langsung aja kita mulai service iPhone 13-nya. Tapi sebelumnya, kita intro dulu. iFixit, we can fix it. Nah, sekarang kita coba lepaskan pakai ini dulu ya guys, mungkin ya. Karena agar bisa nyepit, karena LCD-nya tuh bener-bener tipis banget. Semoga bisa. Nggak bisa. Jadi bagian perekatnya itu nggak bisa nempel ke LCD karena udah pecah. Jadi mungkin kita akan lepaskan secara manual. Kita lepaskan secara manual. Ini harus perlahan-lahan, harus pelan-pelan. Jadi biar kita tahan dulu. LCD-nya udah pecah parah, guys. Oke, di sini kita tahan dulu. Lanjut di sini. Oke, terlepas, kemudian kita lepaskan yang sebelah sini. Oke, kalau udah terlepas, langsung aja kita lepaskan alat ini. Nah, sekarang kita akan lepaskan dulu bagian LCD atas ya guys. LCD atas bagian sini kita lepaskan. Ada kunciannya soalnya di sini nih, nanti akan aku terangkan. Nah, ketika udah selesai, untuk series iPhone 12 dan 13 serta 14 itu bukanya bukan dari kiri ke kanan, tapi dari kanan ke kiri ya guys. Nah, seperti ini. Jadi kuncian yang tadi aku maksud itu ada di daerah sini sama sini, sini juga ada, dan di sini juga ada. Jadi itulah kenapa kita ngelepasannya tuh harus hati-hati. Walaupun LCD ada pecah, tapi jangan sampai tambah parah lagi guys. Oke, lanjut. Sekarang kita akan coba lepaskan dulu bagian LCD-nya karena kita mau coba dengan LCD yang baru. Untuk kita cek ya guys, untuk kita cek dengan LCD baru, kemudian setelah kita cek, baru kita putuskan apakah kita akan mengganti dengan LCD baru atau enggak, dengan kondisi housing yang udah bengkok seperti ini. Pertama kita lepasin dulu baut sama seng bagian LCD dan baterai. Nanti kita lepaskan baut sama seng bagian sensor ya guys ya, sensor atas. Atau bisa dibilang sensor buzzer. Oke, selanjutnya kita akan lepaskan bagian seng LCD-nya. Nah, oke, udah selesai. Selanjutnya kita akan lepaskan bagian fleksibel baterai, kemudian fleksibel LCD dan fleksibel sensor. Nah, udah selesai guys. Jadi ini dia LCD-nya udah terlepas, kurang lebih penampilannya seperti ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan coba cek terlebih dahulu dengan menggunakan LCD yang baru guys. Nah, LCD baru ini kita akan coba pasangkan dulu untuk ngecek apakah iPhone-nya itu bisa nyala atau enggak. Kalau dari ampernya itu sebenarnya normal, cuman kita harus ngecek untuk memastikan lagi. Oke, LCD baru sudah terpasang. Lanjut kita pasangkan bagian baterai.
Oke, udah selesai. Lanjut kita tutup kembali dan kita coba nyalakan terlebih dahulu. Oke, iPhone-nya udah nyala, jadi kita akan ngecek terlebih dahulu iPhone-nya milik Kak Evan Nugroho ini. Nah, kita mulai pengecekannya karena iPhone-nya itu udah bisa nyala dan udah normal, so langsung aja kita cek. Pertama kita cek dulu mulai dari, biasanya sih kalau aku ya guys, kalau aku biasanya ngecek itu kita mulai nyalakan bagian WiFi-nya terlebih dahulu. Kita menyalakan bagian WiFi-nya terlebih dahulu, tapi di sini kok tetap mati ya guys. Ini ada dikasih IC WiFi loh guys kalau kayak gini nih. Ya dia nggak mau nyala guys. Kita coba lepaskan terlebih dahulu ya mungkin ya. Lanjut kita coba nyalakan lagi. Ya, ini WiFi-nya nggak bisa guys. Jadi WiFi-nya itu sama sekali nggak bisa dinyalakan ya guys. Ini kita coba nyalakan, dia nggak mau. Kemudian kita coba nyalakan lagi, tuh nggak mau. Kalau lewat sini itu cuman ini Bluetooth-nya udah mulai abu-abu nih guys. Kamu bisa lihat Bluetooth-nya abu-abu, terus nyala lagi. Nah, kalau seperti ini, itu kemungkinan IC WiFi-nya itu udah mulai lemah guys. Kita coba nyalakan, di sini kelihatan nyala. Bluetooth juga sama mungkin. Oh tetap nggak bisa. Ya ini nggak bisa. Ini IC WiFi-nya udah kena. Kemungkinan besar IC WiFi bermasalah. Kita tulis di sini WiFi tidak bisa. IC WiFi. Nah, kenapa di sini aku bilang IC WiFi? Karena kalau misal WiFi-nya itu cuma lemah, kemungkinan antena WiFi. Tapi kalau di sini itu WiFi-nya udah benar-benar nggak bisa nyala. Berarti IC WiFi-nya yang kena. Lanjut kita mulai dari iCloud. Kalau di sini iCloud-nya itu normal ya guys. iCloud-nya ada. Kita cek please. Kalau normal. Kemudian untuk arus yang masuk tadi udah ada. Ampere-nya itu normal 1,8 ampere. 1,8 ampere. Yang sekarang aku charging ya ini ya. Untuk handsfree biasanya kalau port charger itu udah normal, handsfree-nya juga normal. Terutama kalau misal kita balik seperti ini. Nah dia tetap charging. Nah biasanya kalau udah seperti ini itu bagian handsfree-nya juga normal guys. Jadi kita checklist bagian normal. Kemudian untuk LCD tadi masuknya itu kondisinya pecah dan ngeblank. Jadi kita tulis di sini LCD-nya blank. Nah kalau iPhone 13 tuh setahu aku dia nggak bisa ngatur brightness ya guys. Oh bisa ya tetepan ya. Cuman TrueTone-nya nggak ada guys. Untuk TrueTone nggak ada dan kita belum bisa ngecek dari sana. Kemudian untuk 3D Touch kita coba cek. Oke 3D Touch aman. Oke 3D Touch itu aman. Kemudian untuk TrueTone kita belum bisa cek. Kita strip dulu di sini. Face ID juga belum bisa cek karena kita harus mindahin daerah yang ini. Kita harus mindahin daerah sensornya dulu ke sini dan itu beresiko daripada kita ambil resikonya, mending kita skip dulu. Nanti kalau benar-benar fix mau ganti LCD baru kita ganti bagian, kita pindahkan bagian ini baru dicek bagian Face ID-nya ya guys. Tapi kemungkinan sih kita saranin untuk nggak ganti ya guys, karena nanti aku jelasin. Kita cek seluruhan dulu. Fingerprint off, fingerprint nanti home button nggak ada. Untuk sinyal seluler nanti kita cek karena nggak ada ininya. Untuk kamera belakang, lanjut kita cek bagian kamera belakang. Ini jadi satu ya guys pengecekannya. Kamera belakang, flash, kamera depan, mic atas, mic bawah, speaker atas, speaker bawah itu satu pengecekan. Mana bagian kamera? Nah, untuk bagian kameranya fokusnya nggak bisa guys di sini guys. Tuh, dia nggak bisa fokus. Ya, dia nggak bisa fokus sama sekali. Dia ada jarak-jarak tertentu biar bisa fokus ya guys. Ada jarak-jarak tertentu, tapi kalau seperti ini, misalkan kita agak deket dikit, kemudian kita coba foto ya guys. Nah hasilnya seperti ini guys. Ngeblur. Ada jarak-jarak tertentu biar dia itu bisa fokus guys. Misal segini, dia baru bisa fokus guys. Tuh, dia baru bisa fokus. Kalau misal agak naik dikit ya, agak jauh dikit. Tapi kalau udah agak deket, itu sistem fokusnya atau kinerja kamera bagian fokus itu nggak bekerja. Nah fokusnya rusak. Kemudian kita coba 0,5-nya. Untuk 0,5-nya ternyata aman ya guys. Ini kalau kita fokusin misal deket banget kayak gini, kita foto bisa. Dan kalau kita coba, kemudian kalau kita coba jauhkan, kita foto lagi, hasilnya tetap bagus ya guys. Tuh, dia tetap fokus, bersih, jernih. Terus ini kalau 0,5 dekat juga jernih. Tuh, walaupun agak nggak fokus dikit, tapi tetap masuknya jernih ya guys. Karena tadi nggak aku fokusin juga, cuman aku pencet gini. Nah lanjut kita coba video aja ya guys. Kita coba video biar kelihatan ya guys.
Cek, cek. Tes, tes, tes. 1 kali dan 0,5. Nggak bisa ya kalau ini ya. Oke, terus kita coba kamera depannya sekarang. Untuk kamera depannya kayaknya jernih sih ini. Kita coba foto aja. Kita coba foto seperti ini untuk ngecek apa namanya? Untuk ngecek apakah ada jamur atau enggak. Kita coba foto seperti ini. Nah, ngecek jamur tuh gampang banget. Nanti bakal ada bundaran-bundaran kecil kayak gitu ya guys di sini. Cuman kalau di sini aku lihat nggak ada bundaran, semuanya dalam posisi yang normal. Untuk kamera normal. Tapi untuk apa namanya? Mic atasnya kita akan coba cek. Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Oke, selesai. Lanjut, sekarang kita akan coba cek hasilnya seperti apa. Sorry, nah ini dia. Cek, cek. Tes, tes, tes. Cek, cek. Tes, tes, tes. Tadi mic atas bisa, mic bawah juga bisa. Terus habis itu yang kedua. Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Sebentar. Tes, tes, tes. Cek, cek, cek. Oke guys, ini aku cuma pengen memastikan untuk mic bawahnya apakah bisa nyala atau enggak. Kita pergi ke apa namanya? Rekam suara ya guys, kita pergi ke rekam suara. Cek, cek. Oh, ternyata bisa guys. Cek, cek. Oke. Ternyata bisa guys. Ternyata bisa. Jadi di sini kamera belakang kita tulis untuk 1 kalinya itu fokus rusak. Terus untuk flash ya, oh ya lupa flash ya tadi ya. Flashnya bisa nyala normal. Untuk flash normal, untuk kamera depan tadi kita cek normal, mic atasnya juga udah kita cek normal, mic bawah juga udah kita cek normal. Nah untuk speaker atas mungkin untuk memastikan lagi kita pakai namanya video atau kita coba manggil, kemudian di sini nanti harus ada bunyi kayak tutut kayak gitu guys. Kedengeran ya? The number you have dialed is not in service. Kedengeran ya guys? Itu pakai kamera atas itu. Pakai speaker atas guys. Jadi untuk speaker atas normal, speaker bawah juga normal. Nah, lanjut sekarang kita ngecek di bagian baterai, getar dan kompas. Nah, bagian baterai gampang banget ya, semua orang pasti bisa ya. Bagian baterai itu sebenarnya nyambung sama port charger. Kalau ampere 1,8 ampere aku rasa bagian baterainya normal ya guys. Tuh baterainya masih 98%. Jadi kita kategorikan normal. Lanjut kita ke getar. Getar tinggal kalian nyalain mode apa namanya? Senyap sama mode ininya. Oke, ini aku nggak tahu, kalian bisa coba ya. Sebentar ya guys. Mungkin aku tempelin ya. Enggak, coba ya. Ada nggak guys? Sebentar guys. 1, 2, 3. Nah, kalian bisa dengar ya guys, sorry. Nah, kalian bisa dengar ya guys, kayak ada dert kayak gitu ya. Pasti ada sih dengar suaranya. Nah, itu getarnya normal. Kemudian untuk kompas dan GPS itu bisa kita cek jadi 1. Cuman untuk memastikan biasanya kita cek 2 kali ya guys. Bagian kompas di sana adalah utara. Nah, di sini kita coba izinkan saat menggunakan aplikasi. Di sana adalah utara. Oh, kompasnya juga nggak bisa guys. Kompasnya nggak bisa, kita coba sekali lagi. Ya, untuk kompas ternyata nggak bisa guys. Ini kemungkinan giroskopnya juga mati. Berarti kompas tidak bisa. Untuk GPS kita jelas nggak bisa ngecek karena butuh koneksi internet. Jadi kita strip dulu, belum bisa dicek. Kemudian untuk semua fungsi tombol itu iPhone itu ada 4 fungsi tombol ya. Yang pertama bagian silent, bagian volume atas, volume bawah, dan juga power. Nah, ngeceknya itu juga bukan hanya seperti ini ya, volume atas, volume bawah. Nggak cuman kayak gini ya guys. Nggak cuman kayak gitu, sebentar. Nah, nggak cuman seperti ini sebenarnya. Kalian juga bisa ngecek kombinasi ya guys. Contohnya kombinasi seperti apa? Contohnya kayak volume atas dan power, itu untuk screenshot. Nah, aman. Kemudian untuk volume bawah dan juga power itu untuk mematikan iPhone. Nah, kalau kombinasinya juga normal, berarti emang semua fungsi tombol itu berfungsi dengan baik. Nah, untuk sensor telepon itu juga ada di sini.
Untuk sensor telepon juga masih ada di sini. Jadi kita nggak ngecek dulu, kita harus konfirmasi dulu kepada customer untuk memastikan apakah mau ganti LCD atau enggak. Walaupun ini sebenarnya sih kalau menurut kita harus ganti housing juga ya guys. Jadi belum bisa dicek. Nah, udah selesai. Jadi ini dia hasil pengecekannya. Aku kasih lihat ke kalian hasil pengecekannya. Semuanya normal kecuali LCD tadi ngeblank ya, karena LCD-nya kondisinya pecah kayak gini. Kondisinya pecah seperti ini. Nah, kemudian untuk bagian True Tone dan Face ID itu juga masih ada di LCD yang lama, jadi kita belum bisa cek. Kemudian untuk di bagian sinyal seluler ini juga belum bisa kita cek. Untuk bagian WiFi atau apa namanya WiFi dan Bluetooth itu juga nggak bisa nyala ya guys. Ini kita udah cek juga. Nah ini WiFi-nya nggak bisa nyala, Bluetooth-nya juga nggak bisa nyala. Tadi udah dijelaskan ya, WiFi nggak bisa nyala, Bluetooth juga nggak bisa nyala. Jadi IC WiFi-nya mungkin juga kena. Kemudian setelah itu bagian flash tadi nyala, normal semua. Untuk kamera, cuman kamera belakang aja, yang bagian satu kalinya tuh fokusnya rusak ya guys, bagian fokusnya rusak. Kemudian di bagian kompas itu mati, bagian kompas yang ini itu juga mati. Kalau kompas mati seperti ini, ada kemungkinan kerusakannya di bagian IC gyro ya guys, namanya IC gyro. Nah, ini harus kita perbaiki juga. Dan nggak ada lagi untuk kompas, kita nunggu koneksi internet, dan untuk sensor telepon kita tunggu dari konfirmasi customer karena kita harus pindah ini ke sini juga. So gimana keputusannya? Apakah bakal kita ganti sekarang atau enggak? Nah itu harus kita konfirmasi terlebih dahulu guys. Karena awalnya kita kira itu gantinya cuman bagian LCD aja guys. Cuman di bagian LCD aja, tapi ternyata setelah kita cek cukup banyak ya guys ya penggantiannya ya. Ada IC WiFi, ada kamera belakang yang satu kali, kemudian ada juga IC gyro. Ditambah lagi satu lagi guys yang bikin kita ragu untuk mengganti iPhone 13 ini, yaitu kalau kalian lihat ini, kita coba dulu. Kalau kalian lihat sekarang kita coba rapetin aja ya guys, kita coba rapetin tapi nggak rapet-rapet karena housingnya bengkok. Kita coba rapatkan sebentar. Udah ngunci nih. Oke, jadi langsung aja kita akan coba cek karena housingnya tuh kalau kita lihat ternyata kalau dilihat dari jarak dekat itu cukup parah ya guys, bengkoknya cukup parah banget. Jadi kemungkinan ini juga harus diganti bagian housingnya. Mungkin kalian nggak begitu kelihatan karena ngelihatnya itu dari video, cuman aku bakal ngasih satu bukti ya guys. Kita bakal rapetin iPhone 13 ya, kita bakal rapetin LCD-nya, cuman nggak rapet-rapet banget. Mungkin kita pasang dulu bagian atasnya aja ya, kita pasang aja bagian atasnya. Sebentar guys. Oke guys, ini sudah terpasang. Kemudian kita coba satukan seperti ini, dan kalian lihat sisanya. Nah, itu dia sisanya guys. Ini udah jelas bengkok housingnya. Kalian bisa lihat dari samping. Tuh. Bisa lihat ya guys. Housingnya udah kelihatan banget bengkok. Kalau kita paksakan LCD-nya, misalkan seperti ini guys. Ini cuma contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga nggak pecah. Semoga nggak pecah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita coba. Ngeri sekali. Udah. Pokoknya kalau kita rapetin guys, waktu kita rapetin, itu takutnya pecahnya di sini guys, menggaris seperti ini. Takutnya seperti itu ya. Yang pertama di situ, yang kedua, kalau misal pun berhasil kita rapetin dan tanpa ada pecah, biasanya nanti bakal ada shadow hitam. Kalau misal nggak ada shadow hitam pun, semisal kalian lagi pakai tas, lagi ditaruh di bawah, ditaruh di tas iPhone-nya, itu cuman terkena buku, itu bisa ngerusak bagian LCD-nya juga. Jadi aku rasa kita nggak berani untuk mengganti LCD-nya terlebih dahulu guys, karena kalau sudah kita lihat-lihat ternyata bengkoknya cukup parah banget guys. Tuh, semoga kalian bisa lihat ya. Oh sebentar, mungkin ketutupan dikit. Nah tuh kalian bisa lihat ya, bengkoknya parah banget. Sisanya aja sampai segini guys. Tuh, sisanya segini loh guys. Ini satu pinset aja kayaknya masih bisa masuk ini. Bener-bener masuk loh. Tuh, dia masih bisa masuk guys pinset. Tuh, ini ya pinsetku ya. Tuh, masuk guys, masihan guys. Oke guys, jadi di sini kita ambil keputusan untuk konfirmasi dulu kepada customer, karena awal masuk itu kita kira cuma ganti bagian LCD-nya aja, tapi ternyata setelah kita lihat dari dekat housingnya juga bengkok. Jadi kalau kita ganti LCD-nya aja, nanti malah ngerusak LCD yang baru. Nah itu resiko yang cukup besar, malah kasihan juga sama customernya, udah ganti LCD pecah lagi kan. Nah, langsung aja kita bacain kita kira kerusakannya ada di mana aja. Yang pertama itu kerusakannya ada di bagian LCD. Untuk LCD-nya sendiri itu seperti ini, udah rusak parah ya guys.
Jadi ini harus diganti. Kemudian yang kedua yaitu bagian IC WiFi. Tadi udah ada, cuplikannya juga udah ada. Kalau WiFi sama Bluetooth-nya itu mati kondisinya, nggak bisa nyala. Itu adalah ciri-ciri IC WiFi kalian rusak. Kemudian yang ketiga yaitu bagian fokus kamera satu kalinya. Nah itu tuh rusak, jadi bagian fokusnya tuh nggak bisa memfokuskan ke objek gitu loh guys. Jadi harus ada jarak tertentu agar kameranya fokus. Nah itu ciri-ciri kalau fokus kamera kalian itu udah mulai rusak, terutama bagian lensa ya. Dan itu harus diganti, bukan diservis. Kemudian tadi yang keempat sekarang yaitu bagian bagian kompas atau IC gyro itu juga rusak karena kompasnya tadi selalu menuju ke arah utara. Mau kita belokin ke kiri ke kanan selalu menuju ke arah utara. Nah itu kemungkinan IC gyronya yang rusak. Dan yang terakhir adalah bagian housing yang bengkok. Nah housing bengkok ini menurutku wajib banget untuk diganti. Jadi yang wajib diganti kalau menurutku itu adalah bagian housing dan juga bagian LCD-nya. Kalau bagian housing sama LCD udah diganti, iPhone-nya udah bisa nyala, walaupun WiFi-nya nggak bisa, kameranya yang satu kali juga fokusnya rusak, dan gyronya juga rusak. Tapi masih bisa nyala dan masih bisa digunakan, walaupun harus pakai data ya, harus pakai kuota ya. Tapi aku rasa yang wajib diganti itu bagian LCD dan bagian housing. Untuk yang lain itu nanti biar customer-nya sendiri yang milih ya guys. Jadi sekian video kali ini. Untuk pengecekan seperti ini tenang aja, kita nggak pungut biaya apapun, kita kasih gratis. Jadi kayak gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa untuk subscribe. Ingat 1 juta subscriber kita bakal giveaway iPhone 11. Jadi subscribe sekarang juga, share ke teman-teman kalian biar siapa tahu teman kalian yang dapat. Dan juga jangan lupa follow akun TikToknya iFixit karena 1,5M kita bakalan giveaway iPhone 11 lagi juga. Jadi beda ya guys, bukan iPhone 11-nya itu cuma 1, tapi ada 2 untuk subscribernya iFixit dan untuk follower TikToknya iFixit. Jadi subscribe sekarang juga dan juga follow sekarang juga guys. Siapa tahu kalian bisa beruntung dapat iPhone 11. Oke, gitu aja video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang nonton. Jangan lupa untuk komen di bawah kira-kira apalagi video kedepannya. Dan untuk iPhone ini mungkin kita lanjut part 2 kalau customernya setuju. Kalau nggak setuju, ya jangan berharap part 2 karena juga nggak bakal dilanjut. See you next time and goodbye. Dadah! iFixit, we can fix it.